Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai laporan dan pengungkapan informasi keuangan. Adapun dari kelompok kami yaitu yang pertama ada sendiri Kevinda Cindy Syarani dengan NIM B12 2020 04222. Kemudian ada Vivi Rahmawati dengan NIM B12 2020 04354. Lalu ada Titi Sawitri dengan NIM B12 2020 04250. Lalu ada Neta Belinda dengan NIM B12 2020 04200. Kemudian yang terakhir Tarisa Rofiana dengan NIM B12 2020 04221. Next. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pelaporan keuangan, kemudian karakteristik pelaporan keuangan, kemudian tujuan pelaporan keuangan, lalu standarisasi pelaporan keuangan, lalu 4 bagian utama laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pengertian pengungkapan laporan keuangan, lalu tujuan pengungkapan laporan keuangan, lalu ada jenis pengungkapan laporan keuangan, tingkatan pengungkapan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah metode pengungkapan laporan keuangan. Pertama, pengertian pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merujuk, dokumentasikan, dan memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan secara berkala, biasanya triwulan dan tahunan. Perusahaan yang go public atau yang sahamnya tercatat di bursa itu wajib menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan yang tidak go public atau tertutup mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan penting bagi pemangku kepentingan. Mereka tergantung pada laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi terkait perusahaan. Misalnya, pemberi pinjaman menggunakan angka-angka di laporan keuangan untuk menentukan kelayakan kredit perusahaan. Demikian juga, investor menggunakan data keuangan dalam valuasi sebelum membeli saham perusahaan. Next. Lalu ada karakteristik kerangka pelaporan keuangan yang efektif. Ada 3 kriteria untuk pelaporan keuangan yang efektif, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua ada komprehensif, dan yang ketiga konsistensi. Transparansi. Kerangka kerja pelaporan yang transparan harus mencerminkan kegiatan ekonomi yang mendasarinya, sehingga pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang utuh tentang kondisi perusahaan. Pengungkapan penuh atau full disclosure dan perwakilan yang adil atau fair representation menciptakan transparansi. Yang kedua, komprehensif. Kerangka kerja pelaporan yang komprehensif mencatat semua transaksi dengan konsekuensi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip universal. Kemudian konsistensi. Transaksi keuangan dengan keadaan serupa harus diukur dan dilaporkan dengan cara yang serupa, terlepas dari jenis industri, geografi, dan periode waktunya. Namun, ada juga kebutuhan akan fleksibilitas untuk memungkinkan perusahaan lebih leluasa dalam melaporkan hasil, sesuai dengan kegiatan ekonomi yang mendasarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Next.
Nah, lalu mengapa pelaporan keuangan itu penting? Yang pertama, informasi pada laporan keuangan dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, seperti memberikan pinjaman atau tidak oleh kreditur. Perusahaan menganalisis laporan keuangan untuk menilai kemampuan menghasilkan arus kas dan kemampuan untuk membayar kewajiban. Selanjutnya, pelaporan keuangan menjadi bagian rutin bagi beberapa perusahaan, terutama perusahaan publik. Mereka memiliki kewajiban untuk merilis laporan keuangan secara berkala karena peraturan mewajibkan mereka untuk transparan kepada publik. Lalu, melalui laporan keuangan, investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dapat membuat keputusan tentang menyediakan sumber daya perusahaan, termasuk keputusan tentang membeli saham dan obligasi perusahaan atau memberikan pinjaman. Dan yang terakhir, bagi kreditur digunakan untuk menilai kelayakan kredit perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada standarisasi dalam pelaporan keuangan. Standarisasi dalam pelaporan keuangan memberikan konsistensi dalam memperlakukan praktek atau operasi tertentu dalam lingkungan yang dipilih ketika menyajikan peristiwa akuntansi, sehingga laporan keuangan lebih sebanding. Nah, standar laporan keuangan global yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, International Financial Reporting Standards atau IFRS oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Lalu yang kedua ada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP oleh Financial Accounting Standards Board atau FISB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian utama laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Bagian ini menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu. Persamaan akuntansi menggambarkan hubungan antara ketiganya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Aset mewakili sumber daya perusahaan. Kewajiban merupakan klaim kreditor terhadap sumber daya tersebut, dan ekuitas merupakan klaim residual oleh pemegang saham terhadap sumber daya setelah kewajiban kepada kreditur terpenuhi. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini menyediakan informasi terkait kinerja keuangan selama periode akuntansi. Di bagian ini kita dapat menemukan pendapatan dan beban perusahaan, dan total pendapatan dikurangi total beban sama dengan laba bersih. Laporan laba rugi terhubung dengan laporan posisi keuangan melalui bagian ekuitas pemegang saham, item laba ditahan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Bagian ini menyajikan arus kas keluar dan masuk. Pelaporannya dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada arus kas operasi, investasi, dan arus kas pendanaan. Ketiganya mewakili aktivitas bisnis perusahaan. Melalui bagian ini, kita dapat mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dalam periode akuntansi. Laporan arus kas terhubung dengan neraca melalui saldo kas pada bagian aset lancar. Saldo kas saat ini mewakili saldo kas tahun sebelumnya ditambah dengan perubahan bersih dalam kas di laporan arus kas. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Bagian ini melaporkan setiap perubahan investasi oleh pemilik bisnis. Ini membantu kita memahami perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Next. Lalu ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada pemegang saham. Pemegang saham berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan apakah tetap mempertahankan atau menjual saham suatu perusahaan, dan apakah grup manajemen yang sekarang ada harus diganti atau dipertahankan. Yang kedua ada manajemen. Para manajer berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan, antara lain untuk dapat melakukan penilaian apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar dividen, dan apakah cukup tersedia dana yang akan dapat digunakan untuk pengembangan usahanya, dan apakah ada kemungkinan keberhasilan perusahaan di masa datang di bawah kepemimpinannya. Yang ketiga ada kreditur.
Para kreditur dan juga calon kreditur berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan, antara lain untuk menilai apakah laba yang diperoleh suatu perusahaan akan mampu digunakan untuk membayar beban bunga periodik dan apakah perusahaan mempunyai prospek dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang keempat ada pelanggan. Pelanggan berkepentingan dengan sebuah perusahaan yang sehat ketika mereka mengambil kerjasama dalam jangka panjang. Ketika perusahaan tersebut sehat, mereka lebih mungkin melaksanakan kewajibannya dalam jangka panjang. Mereka mengikat perusahaan dalam kontrak jangka panjang untuk memasok barang yang mereka butuhkan. Dan mereka mengevaluasi kesehatan perusahaan dengan memeriksa data-data keuangan. Yang terakhir, ada regulator dan pemerintah. Beberapa regulator seperti Securities and Exchange Commission atau SEC memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh regulator. Demikian juga pemerintah berkepentingan dengan laporan keuangan untuk keperluan perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengertian pengungkapan laporan keuangan. Menurut Ghazali dan Hariri tahun 2007, istilah pengungkapan atau disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dalam makna yang lebih luas, pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi, bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan ini adalah menurut Hariri tahun 2007. Tujuan ini meliputi yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. Ketujuh, untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Dan yang terakhir, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis pengungkapan laporan keuangan. Menurut Hariri dan Ghazali 2007, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu yang pertama pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Perusahaan wajib menyampaikan pelaporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakaian laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Yang kedua, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Next. Tingkat pengungkapan laporan keuangan. Menurut Khairiri dan Ghazali 2007, luas atau tingkatan pengungkapan ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan yang cukup. Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambilan keputusan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Kedua, pengungkapan yang wajar. Pengungkapan yang wajar, pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga, pengungkapan yang lengkap. Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi pelaporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas. Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Next. Metode pengungkapan laporan keuangan. Adapun metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, post statement atau laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkap melalui statement keuangan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan. Kedua, catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk post atau elemen laporan keuangan. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Yang keempat, istilah teknis. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, atau subjudul. Yang kelima, lampiran. Lampiran keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian, statement tambahan, dapat rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain pisah dari laporan keuangan utama. Yang keenam, komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan manajemen discussion and analysis atau MDA. Yang ketujuh, catatan dalam laporan auditor. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.